Kami datang Tuhan, kami menyembah, syukur bagimu Yesus, haleluya, haleluya, karyamu besar Tuhan, keajaibanmu Tuhan, keagunganmu, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena karyamu yang besar Tuhan, karena pengorbananmu ya Tuhan, karena kebesaran dan kuasa, dan Kau telah bangkit Tuhan. Itu adalah karya yang besar ya Tuhan, itu adalah kuasa-Mu yang nyata ya Tuhan, dan kami akan memuji-Mu ya Tuhan, dan kami akan menyembah-Mu Yesus. Salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu dan pengorbanan-Mu Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Tiada lama-lama, tiada lama-lama, tiada lama-lama, tiada lama-lama, tiada lama-lama. Kuasa-Mu besar, Kau bangkit Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus, karena salib-Mu Tuhan, karena salib, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan
bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu. salib-Mu Mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Yesus Tuhan, Engkau salib-Mu, Haleluya Yesus, setiamu Tuhan, Kau nyatakan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, karya-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu Tuhan. Salib-Mu Telah mengerjakan keselamatan
kekuatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Kau setia Tuhan dan hidup dalam, dan hidup dalam. Sungguh Tuhan Kau besar, karyamu yang terbesar ya Tuhan. Kau mati di kayu salib dan Kau telah bangkit menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang besar, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau menebus dosa kami, Kau mengasihi kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan saat ini. Kami siap Tuhan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saya undang semuanya untuk berdiri, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Karena hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Kita mau rayakan dan saat ini kita mau bahagia. Allah kita yang hidup saat ini telah bangkit. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Katakan selamanya. Selamanya. Hey. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita ulangi lagu ini, katakan sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Boleh angkat tangannya sama-sama. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya.
Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat. Yes. Bahwasanya kita saat ini mau Haleluya. lebih lagi dan lebih lagi semangat untuk Haleluya. memuji nama Tuhan. Bahwasanya Dia adalah Raja di atas Yes. segala raja. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kita mau bersyukur kepadanya. Bahwasanya Dia adalah Bapa kita yang kekal. Bila saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Oh yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Katakan sama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita mau memasyurkan namanya. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia yang saat ini bangkit. Dia yang saat ini kita mengucap syukur dan bersyukur bahwasanya kita adalah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur saat ini. Haleluya Tuhan. Kau yang percaya, Seluruh semesta menyembahmu Tuhan. menyembah ya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu
bertahta Tuhan. Engkau yang bertahta. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita saat itu sudah dimenangkan dan kita lebih dari pemenang karena Dia, Yesus Raja di atas segala raja, telah bangkit. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus, karena kami telah menang dan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya Yesus. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya, katakan haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari ikuti saja ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita telah memuji dan memuliakan nama. Biarkan saat ini kita mau masuk ke hadirat-Nya. Bila saat ini kita melihat kondisi negara kita, tapi kita tidak mau patah semangat. Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang saat ini melawat setiap kami, Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya banyak umat yang akan dipulihkan, dan banyak umat yang akan percaya bahwasanya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang mempunyai setiap hidup kami, Tuhan, saat ini. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau saat ini hadir bagi setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, yang berharap kepadamu, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau menjamah setiap hidup kami saat ini, Tuhan. Ini Tuhan, kami umat-Mu, Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik, Bapa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Bahwasanya oleh anugerah-Mu, Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini kami umat-Mu, Tuhan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah,
Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sembah Dia. Oh, Yesus ajaib, pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh, berkati setiap kami Tuhan. Oh, sungguh kami bahagia Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Yesus. Terima Segenap kasih hatiku Bapa. Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sondang semuanya, baik yang di rumah maupun di tempat ini, untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dan apakah
persilahkan hambanya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dalam bapakku Allah. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ya Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kenapa Bersyukur menyembahmu Yesus? Bersyukur padamu selamanya. selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa, pemilik surga dan bumi, yang empunya hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena kuasa-Mu telah melayakkan kami, kebangkitan-Mu telah memerdekakan kami, untuk kami beroleh hidup, kemenangan, dan pembebasan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami mau belajar firman-Mu, biarkanlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, kuasa-Mu bekerja di rumah-rumah jemaat-Mu yang saat ini mengikuti live streaming. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, Engkau mengurapi memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di mana firman-Mu diberitakan, di situ kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain. Biarkanlah kuasa-Mu yang ajaib lebih bekerja saat ini. Pengurapan-Mu lebih dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Engkau bekerja saat ini, memulihkan negeri kami, memulihkan hidup kami. Bahkan seluruh aspek hidup kami, perekonomian kami Tuhan akan pulihkan. Kami percaya dan kami mau menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sepakat katakan amin. Silakan duduk yang berada di gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kenapa saya berdiri di tempat ini? Pasti keluarga besar GP Immanuel di rumah bertanya, loh yang berdiri kok Bu Rudi ya, bukan Pak Rudi ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, saya akan jawab bahwa Pak Rudi sedang kurang enak badan dan butuh istirahat. Kalau mesin itu sudah aus, maksudnya sudah waktunya berhenti, tetap digaskan pasti daripada ya. Bukan karena tidak ada iman, tapi kita berhikmat tahu bahwa Pak Rudi sedang butuh istirahat dan kuasa Tuhan bisa bekerja kepada siapapun juga. Bila saat ini saya berdiri di tempat ini, bukan karena saya lebih dari Bapak Ibu semuanya, tapi karena saya bertindak sesuai firman dan saya taat seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi saya sudah di-share di grup dan kita akan belajar bersama-sama. Tema hari ini adalah mendengar firman Tuhan dan taat. Baca sekali lagi, mendengar firman Tuhan dan taat. Ada berapa banyak orang bisa mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi untuk taat dalam tanda petik kita lihat dulu. Kita kalau duduk di gereja ya Bapak Ibu, waktu kita beribadah rutin seperti sebelum ada wabah ini, setiap kali mendengarkan firman Tuhan kita pasti manggut-manggut, oh iya, taat. Waktu itu, tapi setelah keluar, setelah di rumah, setelah menerima konflik, setelah menerima masalah, kira-kira bisa tetap taat atau tidak?
Nah, kalau di gereja manis semua, duduknya rapi. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga saat ini duduknya manis, taat mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk taat melakukan firman Tuhan itu butuh proses, butuh waktu, dan itu terus diupayakan, terus diperjuangkan. Amin. Saat ini kita butuh firman. Dan untuk bisa mengerti firman kita butuh semangat. Masih semangat? Semangat terus, yang di rumah semangat terus. Jangan mau dilemahkan oleh situasi. Kita punya firman, kita punya Tuhan. Kita mau taat, belajar firman Tuhan dan terus menghidupinya. Mari kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 mulai. Bapak Ibu bisa menyimak, saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambillah juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman ini tidak asing lagi, bahkan kita sudah tahu ya ceritanya, endingnya, bahwa di waktu itu Elia dipakai Tuhan untuk menurunkan hujan hanya dengan segenggam, hanya dengan awan yang besarnya segenggam telapak tangan. Nah, kita mau review lagi ceritanya, bahwa saat itu di tanah Israel itu sedang mengalami kekeringan selama 3,5 tahun sesuai yang diucapkan oleh Nabi Elia. Dan di situ tidak akan turun hujan sampai pada masa Elia mengucapkan firman Tuhan lagi bahwa akan turun hujan. Jadi waktu itu Elia dikejar-kejar oleh tentaranya Ahab supaya dia mau mengatakan firman Tuhan bahwa akan turun hujan. Lah kalau belum waktunya Tuhan berfirman, terus hamba Tuhan harus bernubuat, harus berfirman, kan tidak bisa. Betul Bapak Ibu? Jadi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Waktu itu di dalam cerita firman itu dikatakan bahwa dia diberi makan oleh burung gagak. Mungkin ladang-ladang sudah mulai kering, tidak menghasilkan hasil bumi. Sawah-sawah, pohon-pohon mulai kering kan, lama sekali. Kita semusim mundur saja kan rasanya sudah kekeringan banget. Nah ini selama itu sampai sungai Kerit yang kemungkinan tidak kering pun menjadi kering.
Dan burung gagak tidak minum ke situ dan tidak membawa makanan untuk Elia. Akhirnya Tuhan berfirman, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab belum turun hujan sampai detik itu. Dan sampai waktu itu pun Elia itu masih dikejar-kejar oleh tentaranya Ahab, dicari, tangkap, bawa ke sini supaya dia itu berfirman bahwa akan turun hujan. Loh, bagaimana kalau memang Tuhan belum berfirman? Nah, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, jadi Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Di musim kelaparan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pasti dipelihara, amin. Mungkin situasi saat ini mirip-mirip dengan situasi bangsa Israel waktu itu. Kekeringan artinya apa? Kerja enggak boleh, keluar rumah enggak boleh. Yang biasanya buka kantin jadi kantinnya tutup. Yang biasanya punya warung-warung harus tutup karena enggak boleh berkerumun atau enggak boleh aktivitas yang seperti biasalah. Mungkin kurang lebihnya seperti saat ini. Tapi Tuhan berfirman kepada Elia, aku akan memerintahkan seorang janda. Loh Tuhan, secara manusia, kenapa enggak memerintahkan seorang konglomerat untuk menjadi donatur? Kenapa seorang janda? Rasanya kan kita kalau melihat orang yang mau berbuat itu kan lihat-lihat dulu. Wah, ki orangnya ke gereja naik mobil yang mewah. Wah, ini pasti kolektornya banyak ini. Belum tentu Bapak Ibu. Tuhan memakai seorang janda di Sarfat yang notabene itu sudah kehidupannya kembang kempis di saat ini dikatakan. Nah, ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil, saya mulai dari ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kira-kira kalau Elia itu kita, mosok ya wong iki sing arep memberkati aku. Mesti kan bertanya. Tadi kata Tuhan memerintahkan seorang janda. Coba tak entenane. Mungkin kalau Elianya saya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ini karena Elia mengenal Tuhan dekat, lebih dekat, dia tahu yang dimaksudkan Tuhan. Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kalau minum mungkin sedikit saja ada ya, tapi kalau air sungai kering untuk menanam apa-apa enggak bisa, kalau untuk minum mungkin bisa. Nah, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambillah juga bagiku sepotong roti. Saya kalau masuk dalam cerita ini, cerita ke sekolah minggu ya, tak emper-emper ini seperti hamba Tuhan, kok hamba Tuhan ngerekes. Bener enggak? Wis zamannya sulit, cari penghasilan sulit, minta minum, masih diambilkan minum, berteriak lagi, cobalah ambillah juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu pernah lihat hamba Tuhan ngerekes, pendeta ngerekes? Enggak, ini karena sesuai firman Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah abdi Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu, juga untuk menguji iman Bapak Ibu semuanya. Iman seorang janda Sarfat ini sedang diuji, ketaatannya sedang diuji. Kita kembali ke tema bahwa mendengar firman Tuhan dan taat. Janda Sarfat sudah mendengarkan firman Tuhan, berilah aku minum, diambilkan. Masih teriak lagi, cobalah ambillah sepotong roti untukku. Perempuan ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Susah zamannya, susah cari uang, susah cari makanan. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam, Bapak Ibu bisa gambarkan ya, kira-kira segenggam itu sak berapa? Mungkin kalau dibuat adonan sampai mumbluk ya cukuplah untuk 2 orang ya, segenggam tepung, terus sedikit minyak dalam buli-buli. Perempuan ini akan memasak tepung ini yang dia anggap bahwa ini adalah makanan terakhir, karena sudah tidak punya apa-apa lagi.
pisang enggak menghasilkan buah, mangga juga enggak berbuah, semuanya enggak ada. Terus mau makan apa lagi? Mosok rumput dikulup, rumput kering Bapak Ibu. Jadi cuman tepung segenggam ini dia mau ambil kayu api, 2-3 potong kayu api, memasaknya, kemudian setelah itu ya wis menunggu mati. Ya enggak tahu sampai kapan dia bisa bertahan dengan segenggam tepung ini. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada seorang janda Sarfat ini, dikatakan Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Saya akan lanjutkan nanti. Jadi di sini diuji iman kita, diuji ketaatan seorang janda ini. Saya punya 2 kata kunci. Yang pertama, bertindak sesuai firman. Karena janda Sarfat ini sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Elia, dia melakukan sesuai firman. Kalau janda Sarfat ini kita lihat dari segenggam tepung, kira-kira yang dibuat untuk Elia itu seberapa? Tidak tertulis. Mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya, mungkin 1/10-nya. Tidak dijelaskan. Tapi dia taat, sebundar roti kecil, roti bundar kecil gitu ya, dibuatnya. Jadi bertindak sesuai firman itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bagaimana kita memiliki iman, tindakan itulah yang menunjukkan bahwa kita itu punya iman. Amin Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita bicara soal iman, wah saya sudah beriman, iman Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara, hari ini enggak ada apa-apa, besok enggak ada apa-apa, masih iman Tuhan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah tindakan, respon. Bicara soal iman, kita mau lihat lagi bapak orang beriman siapa? Bapak orang beriman, oh masih ingat sama bapaknya ya. Bapak orang beriman yaitu Abraham. Jadi iman itu bukan segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi sebelum semua itu, saya melihat bahwa Abraham itu beriman. Iman itu berbicara soal apa yang bisa kita lepaskan untuk Tuhan. Bukan soal iman, saya iman berharap sama Tuhan. Iman itu adalah soal apa yang kita lepaskan untuk Tuhan. Seperti Abraham ketika dia diuji imannya, mempersembahkan anaknya. Dia tuh enggak berharap-harap Tuhan berubah pikiran. Dia tuh enggak berharap-harap terus bareng ngono ada mujizat atau enggak ada pikiran. Yang dia pikirkan hanya taat dan taat. Bapak orang beriman memberi teladan bahwa iman itu berbicara soal apa yang kita lepaskan untuk Tuhan. Keegoan kita, mungkin harga diri kita. Kalau kita beriman lepaskan semua. Pengampunan lepaskan. Apalagi tepung tinggal sedikit, delok anaknya mungkin, wah sebentar, iki tepung tinggal sak gini anakku warak apa ndak, terus bertahan berapa hari untuk bisa hidup. Jadi Bapak Ibu, saya mau pakai kata kunci ini bahwa iman itu adalah tentang sesuatu yang dapat kita lepaskan. Disuruh karantina pribadi, karantina mandiri di rumah. Ya tetap beriman, aku beriman keluar ke warung. Wah itu namanya bukan beriman tapi mencobai Tuhan. Iman bahwa meskipun saya di rumah, saya pasti dipelihara Tuhan. Amin. Meskipun saya keluar, saya harus tetap berhati-hati, jaga jarak. Iman itu tetap berhikmat, bukan iman itu terus mencobai Tuhan, itu enggak. Sekali lagi kita mau fokus kepada Bapak kita, Bapak Abraham, bahwa iman itu berbicara soal apa yang bisa kita lepaskan untuk Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Amin. Bukan soal apa yang kita harapkan. Kalau kita berharap saya tak main ke rumahnya ini, siapa tahu ada mujizat. Itu manusia, itu bukan iman, tapi ngarep banget gitu. Nah, jadi kita mau lepaskan. Iman itu berbicara soal apa yang dapat kita lepaskan untuk Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, bertindak sesuai firman.
Janda Sarfat ini bertindak sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Itulah iman. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepadanya. Bertindak sesuai firman. Mengasihi musuh, maka berkat-berkat itu tercurah. Amin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu untuk berdiam di rumah dan kalau tidak perlu keluar. Itu bertindak sesuai firman. Hati yang gembira adalah obat. Bertindak sesuai firman tetap bersuka cita. Bukan kok kalau wis sakit terus merengut, aku ki loro loh. Aku ki loro jembok ganggu atau bagaimana. Terus kalau kita harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Piye mau bergembira ngerasane cenut-cenut, ngerasane sakit, pusing atau macam-macam. Bertindak sesuai firman. Itulah iman. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Janda Sarfat bertindak sesuai firman. Saya mau baca lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, saya akan kembali di ayat sebelumnya. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, ini Elia yang menyampaikan kepada Janda Sarfat. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi dia itu gini kronologisnya ya. Perempuan itu pulang ke rumahnya membawa kayu bakar, memasak roti untuk Elia. Belum untuk anaknya dan untuk dirinya. Selesai masak roti untuk Elia, pergi ke tempat Elia tadi berdiam dan memberikan. Jadi tepung sama minyak itu ditinggal. Dan kira-kira apa yang ada di hati ibu janda ini ketika dia masak untuk Elia dan pergi meninggalkan anaknya untuk memberikan kepada Elia. Secara manusia mungkin mikir, lah aku kilo kok memberikan makan kepada orang asing. Anakku ini sedang kelaparan, sedang menunggu untuk saya masakkan roti. Tapi janda Sarfat ini taat saja, bertindak sesuai firman dan taat. Amin. Saya katakan, saya ulangi firman Tuhan. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Jadi belum bikin untuk anaknya ya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah setelah memberikan kepada Elia, janda Sarfat ini pulang dan mengambil tepung lagi untuk dimasak bagi anaknya dan dirinya. Dimasak. Tapi setelah dimasak itu diambil enggak habis tempatnya. Nah ini ceritanya sudah tahu semuanya ya. Sampai besoknya diambil lagi, masih ada lagi tempayan yang untuk menaruh tepung itu dan buli-buli itu kecil seperti vas gitu loh kalau zaman dulu. Minyak itu dituang enggak habis-habis. Enggak habis sampai pada masa firman Tuhan katakan tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada masa Tuhan menurunkan hujan di muka bumi. Mujizat terjadi ketika kita taat. Amin Bapak Ibu. Jadi mujizat itu akan terjadi ketika kita taat. Taat dalam arti melakukan firman Tuhan, dalam arti sikap hati kita. Kita mengampuni ya mengampuni, kita melepaskan semua untuk Tuhan. Sikap hati kitalah yang menarik hati Tuhan untuk menurunkan mujizat itu kepada Bapak Ibu dan saya. Saat ini saya mau bersaksi bahwa biasanya selama saya melayani Tuhan, saya itu tidak bisa kalau dijadwal secara mendadak. Karena saya ini terjangkit perfeksionis. Jadi kalau mau melayani kapan harus dikasih waktu supaya saya bisa belajar. Misalkan Minggu saya harus melayani sekolah Minggu, saya Senin belajar, Selasa sempate, mungkin Jumat, jadi sebelum-sebelumnya. Itulah saya. Nah saat ini saya bertindak sesuai firman Tuhan melalui hambanya Bapak Rudi. Kamu yang membawa firman Tuhan. Saya nangis.
Biasanya kalau saya enggak taat, saya marah. Saya enggak bisa, saya dijadwal seperti ini, tolong kalau saya tuh disuruh pelayanan dikasih waktu belajar toh. Saya ini manusia loh, hamba Tuhan juga manusia. Saya mengandalkan kekuatan saya. Tapi ketika saya taat, bertindak sesuai firman Tuhan yang diucapkan oleh hambanya, saya taat, saya mau. Persiapan hanya beberapa waktu, pengen nangis sakjane saya itu, karena apa? Mendadak. Saya ini terjangkit perfeksionis dan saya pengen bertobat. Nah ketika saya taat, saya percaya bahwa mujizat akan terjadi untuk Pak Rudi, amin. Beliau akan sembuh, saya percaya firman Tuhan dibentangkan mujizat terjadi. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah pun mendukung doa bahwa hambanya akan sembuh dan kembali bisa melayani. Inilah ketaatan itu adalah ukuran bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jadi kata kunci bertindak sesuai firman itu adalah iman. Dan mujizat akan terjadi sesuai ketaatan kita, itulah iman. Iman adalah segala sesuatu yang dapat kita lepaskan untuk Tuhan, bukan apa yang kita harapkan. Pasti Tuhan memberi apa yang kita harapkan sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi bagaimanakah kita bisa melepaskan, kita bisa taat seperti Abraham, orang yang melihat mungkin dia itu bodoh, anak satu-satunya yang ditunggu bertahun-tahun sampai puluhan tahun sampai tua baru punya anak, kok mau disembelih. Secara manusia seperti orang bodoh. Tapi itulah iman. Jangan katakan kita itu beriman kalau kita belum taat. Jangan katakan kita itu beriman kalau kita belum bisa melepaskan ego kita, melepaskan keakuan kita untuk Tuhan. Saya belajar melepaskan semua ini Bapak Ibu. Saya berjuang. Saya itu belum belajar, saya itu belum ada persiapan, tapi saya belajar tak lepas. Oh ngaku ini cuman media, saya itu cuman alat. Kalau Tuhan mau berbicara kepada umatnya di rumah, di gereja, dimanapun yang saat ini mendengarkan, itu karena Tuhan, bukan karena saya tidak ada persiapan. Sungguh ini karena firman Tuhan yang tidak pernah terbatas berbicara untuk setiap umatnya. Dan saya mau belajar seperti Abraham, melepaskan ego saya, melepaskan perfeksionis saya yang harus punya konsep, yang harus punya persiapan. Saya mau bertobat di situ. Karena firman Tuhan hari ini sungguh menegur saya, pedang bermata dua untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, untuk Bapak Ibu Saudara semua dan untuk saya. Jadi mendengar firman Tuhan dan taat. Amin. Mendengar firman Tuhan dan taat tidak bisa dilihat saat itu, tapi dilihat ketika kita bertindak sesuai firman, ketika kita taat dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau tundukkan kepala. Hanya kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan. Hanya Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan. Kita itu manusia, kita itu hanyalah debu tanah. Ketika Tuhan melayakkan, Tuhan tidak meninggalkan. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita semua dengan Roh Kudusnya. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dan Tuhan kembali ke awang-awang, Tuhan memberikan kepada kita semuanya Roh Kudus untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam penyembahan saya mengundang Bapak Sarjono untuk memimpin dalam penyembahan, dan mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau taat, kita mau melepaskan apa yang kita pertahankan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Saya percaya jemaat yang ada di rumah pula diberkati oleh Tuhan. Firman yang disampaikan begitu luar biasa, membangkitkan iman kita supaya kita bisa berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni
Oh, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan ampunilah bangsa kami Tuhan, bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan. Oh, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan ampunilah bangsa kami, bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, ya la 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 malam. Yesus Tuhan.
kami berserah padamu. Kami lepaskan hidup kami kepadamu Tuhan. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau campur tangan apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, Yesus Allah yang luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau telah memberkati lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh berserah dalam hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam kami berserah kepadamu, Tuhan akan menyatakan berkat bagi kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan kami ketaatan untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami, menegur, menasihati kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu campur tangan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia saat ini Tuhan, yang mengalami sesuatu hal terjadi dalam kehidupan semua bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan kami, presiden kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan keteguhan hati Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa dapat melakukan kebijaksanaan Tuhan, untuk demi kemasyarakatan ini Tuhan, boleh senantiasa hidup di dalam damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Tuhan, seluruh jajarannya Tuhan Kau memberkati, dari gubernur, camat, bupati, demikian pula yaitu sampai terbawah RT RW Tuhan Kau memberkati. Kami yakin dapat Tuhan Kau membentengi seluruh bangsa ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, seluruh virus-virus yang ada di Indonesia itu dilepaskan dan dibuang oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memberkati bangsa ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pula membentengi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami terjauh dari virus-virus yang saat ini menyebar ke bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ketaatan buat kami, untuk kami boleh makin hari mendekatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Rudi Tuhan, yang saat ini terbaring sakit dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Kaki yang tidak bisa digerakkan, bahkan mengalami lemas Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, angkat segala sakit penyakitnya. Saat ini pula Tuhan Kau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga pelayanan makin hari senantiasa makin lebih semangat lagi untuk senantiasa berkaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, demikian pula yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan Kau memelihara dengan begitu indahnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dan pemeliharaan-Mu yang ajaib terjadi bagi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di gereja maupun yang di rumah, ibadah kita selesaikan, dan kita percaya Tuhan tetap mengembalakan kita. Yang ada di tempat ini, di rumah-rumah, digembalakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bercampur tangan memberkati sampai pada saatnya nanti kita akan berkumpul kembali, dapat seperti semula beribadah bersama-sama. Kita bangkit berdiri, mari kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Bersyukur kepada-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus.
oleh kasih setia, anugerah karunia-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah, baik yang ada di gereja, di rumah-rumah. Roh Kudus-Mu yang hadir memberikan bagi kami kekuatan agar kami tetap bersatu, Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para penata layanan, mereka semua yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan setia. Tuhan Yesus berkati mereka, berkati seluruh jemaat GPI mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi, sampai kaum dewasa, semua Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi, Tuhan jaga, bentengi dengan kuat kuasa darah Yesus. Sebentar jemaat-Mu akan pulang, Tuhan berkati perjalanan mereka, tiba di rumah masing-masing dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kalau demikian saudara-saudariku, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang Jumat kemarin atau kemarin belum mengikuti perjamuan, silahkan tunggu, saya akan layani Bapak Ibu Saudara untuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati, masih dipersiapkan. Puji Tuhan, mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus pada saat ini adalah dalam kebangkitannya hari yang ketiga, kemenangan Tuhan telah terjadi dan kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan Yesus dengan pekerjaannya yang dikerjakannya di atas kayu salib. Tuhan memberkati, silahkan dibagikan. Darahnya sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah
Wah, masih semangat? Semangat terus. Jangan lupa follow IG kami di RPPI Immanuel. Kecil semua ya, jangan besar. Dan Facebook di RPPI_GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa Kediri. GPI banyak sekali bro sini. Dan YouTube-nya GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan link. Share. Like. Selama wabah virus corona kami akan online.